Anda kembali di Warta Istana. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta langkah yang nyata dan konkret untuk mengatasi kemiskinan di desa-desa, termasuk rakyat yang berada di sekitar kawasan hutan. Hal tersebut disampaikan Presiden pada rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu pekan lalu. Presiden Joko Widodo mengharapkan sesuai dengan fokus kerja pemerintah saat ini adalah menyelesaikan 3 hal pokok, yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Presiden menyatakan terdapat sekitar 10,2 juta rakyat miskin di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan. Oleh karenanya, Presiden meminta langkah-langkah yang nyata dan konkret untuk mengatasi kemiskinan di desa-desa di dalam dan sekitar kawasan hutan. Salah satu upaya itu adalah dengan merealisasikan kebijakan perhutanan sosial yang memberikan akses ruang kelola sumber daya hutan bagi warga masyarakat dalam dan sekitar kawasan hutan. Sekitar 10,2 juta rakyat miskin di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah yang nyata, langkah-langkah yang konkret untuk mengatasi kemiskinan di desa-desa di dalam dan sekitar kawasan hutan. Salah satunya adalah dengan segera merealisasikan kebijakan perhutanan sosial yang memberikan akses ruang kelola sumber daya hutan bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Presiden juga meminta seluruh hambatan dalam merealisasikan perhutanan sosial ini segera bisa diatasi, dan juga menugaskan Menteri LHK untuk segera menyederhanakan regulasi dan prosedur sehingga perhutanan sosial mudah diakses oleh masyarakat. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Masih di tempat yang sama, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah hal terkait kebijakan subsidi dan bantuan sosial. Yang disebutnya bukan untuk menimbulkan ketergantungan, melainkan untuk membuat masyarakat menjadi semakin kuat, mandiri, dan berdaya. Presiden Joko Widodo mengharuskan belanja subsidi dan bantuan sosial yang sudah dialokasikan dalam APBN bisa semakin efektif untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Presiden pun menegaskan agar semangat dari kebijakan subsidi dan bansos bukan justru menimbulkan ketergantungan, melainkan untuk membuat masyarakat menjadi semakin kuat, mandiri, dan berdaya. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin ratas Rabu sore di kantor Presiden Jakarta. Dana bansos dan subsidi berbasis individu, keluarga, rumah tangga, dan atau usaha dapat dikombinasikan dengan dana desa atau dan lainnya yang berbasis kewilayahan maupun berbasis sektoral. Saya juga minta agar semangat dari kebijakan subsidi dan bansos untuk membuat masyarakat menjadi semakin kuat, semakin mandiri dan semakin berdaya, dan tidak justru menimbulkan ketergantungan. Ini yang perlu digarisbawahi, tidak justru menimbulkan ketergantungan. Presiden juga menilai perlu dilakukan perbaikan menyeluruh terkait dengan perencanaan, pembiayaan, maupun sistem penyaluran yang bertujuan agar belanja subsidi dan bantuan sosial tersebut tepat sasaran. Presiden menekankan ketepatan sasaran penerima manfaat harus menjadi perhatian utama, sehingga perlu dilakukan perbaikan database penerima manfaat, begitupun realisasi penggunaan identitas tunggal yang dinilainya penting. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, hubungan antara Kuba dengan Indonesia telah berlangsung lama. Dan Kuba berencana memperkuat kerjasama dengan negara kita dalam bidang kesehatan, terutama dalam produk bioteknologi. Kuba berencana memperkuat kerjasama dengan Indonesia dalam bidang kesehatan, terutama dalam produk bioteknologi, yang kemungkinan besar menarik bagi Indonesia. Dalam kunjungannya ke kantor Berita Antara, Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Nircia Castro Guevara, mengatakan, saat ini memang jumlah perdagangan antara kedua negara tidak terlalu besar, namun terdapat peluang besar antara kedua negara untuk menjalin kerjasama dalam bidang kesehatan. Well, I think that we have
one sector in which you can develop strong cooperation, and it is the health sector. We have a very well developed system in Cuba. Actually, we are working on signing of MOU of cooperation in health, and I think that it will open the door for cooperation in this area. Selain dalam bidang kesehatan, Kuba pun memiliki produk-produk tradisional yang menarik bagi Indonesia, seperti makanan serta gula. Selain itu, Kuba dan Indonesia juga bisa meningkatkan kerjasama lagi dalam bidang pariwisata serta manufaktur. Duta Besar Kuba untuk Indonesia berharap ke depan Indonesia dan Kuba dapat terus meningkatkan pertukaran informasi antar kedua negara untuk menarik kerjasama dalam bidang investasi. Dari Jakarta, Dursela Benala, Rijalur Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sesuai perintah Presiden untuk menghapuskan lembaga non-struktural atau LNS, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyebut ada 9 LNS yang diusulkan untuk dihapus. Mengingat fungsi dan tugas badan atau lembaga itu sudah diamanahkan oleh lembaga atau kementerian terkait. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi PAN-RB Asman Abnur di Kantor Presiden Jakarta Selasa menyatakan, terdapat 9 lembaga non-struktural LNS yang diusulkan untuk dihapuskan. Menurut Menteri Asman Abnur, rencana itu telah mendapat persetujuan di rapat terbatas. Sedangkan alasan pembubaran LNS itu karena fungsi dan tugas badan atau lembaga yang dihapuskan itu sudah diamanahkan oleh lembaga terkait atau kementerian terkait. Selain itu, sasaran lain dari pembubaran LNS itu juga untuk efisiensi di bidang anggaran. Fungsi dan tugas badan ini ternyata sudah diamanahkan oleh lembaga terkait, kementerian terkait. Untuk itu, seperti nomor 1 tadi Badan Benih Nasional, kita kembalikan kepada lembaga pemerintah yang di bidang pertanian, yaitu Menteri Pertanian. Dan begitu seterusnya. Nah, untuk itu semua badan-badan yang sudah kita bubarkan itu kita kembalikan fungsinya dan kita integrasikan kembali kepada badan-badan yang mengkoordinasikan di bidang yang kita bubarkan itu. Kesembilan LNS yang akan dihapus itu adalah Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis. Dari Jakarta, Ludmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo menyambut atlet Paralimpik yang telah berlaga di Rio de Janeiro, Brazil. Saksikan wartanya usai jeda berikut.